akan mengerjakan proyek akuntansi manajemen mengenai observasi dan wawancara kepada UMKM Warung Pak Ali, lokasinya di Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Maulana Sedi Ramadan dengan NIM 010. Saya Mabil Nabila dengan NIM 017. Saya Fadil Yandi dengan NIM 001. Saya Nabila Yandita dengan NIM 018. Saya Khairia Sabduna dengan NIM 002. Saya Sugente Wijaya dengan NIM 016. Apa aja yang paling berpengaruh ke harga jual produk? Biasanya paling pengaruh sih daging ayam. Biasanya kalau naik Dan apapun lebih naik, apakah harga jual produk juga ikut naik? itu bakal naik sih. Walaupun cuma 1-2, tapi bakal juga kalau misalkan naik banget bisa sampai 5. Kalau misalkan kan saya jual produknya salah satunya ayam kan. Nah ayam itu per porsi 15.000. Nah misalkan kalau saya dengan Kalau produk banyak, biasanya pengeluaran apa aja sih yang ditambah? kalau itu bertambah itu biasanya gas. Biasanya kan kalau di hari biasa itu kan Senin sampai Jumat itu biasanya saya cuma beli satu gasnya. Pernah sih mas, hasil keuntungannya terlihat lebih kecil dari hari ini sama hari sebelumnya gitu, setelah dikurangi sama biaya operasional yang telah gitu ada. Mas penting nggak sih kalau mengetahui biaya produksi? Iya pasti sangat penting lah, karena kan kalau udah ngetahuin biaya per produk itu kita sebagai penjual itu bisa menentukan harga jual yang pas gitu, yang tepat. Jadi bisa tahu untungnya berapa gitu. Sekian hasil observasi dan wawancara kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil observasi wawancara kami untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul penerapan metode full costing dan variabel costing pada UMKM Pak Ali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Meli Daliandita dengan NIM 2024031018. Saya Fadil Yandi dengan NIM 2024031001. Saya Khairia Sabrina dengan NIM 2024 Saya Maulana Khair dengan NIM 2024-0310. Saya Sugente Wijaya 016. Saya Mabel Nabila 017. Baik, di sini ada latar belakang dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Pengelola menjadi salah satu penting yang menentukan keberhasilan usaha. Banyak UMKM masih menentukan harga jual berdasarkan perkiraan tanpa menghitung seluruh biaya produksi secara rinci. Kondisi ini dapat menyebabkan harga jual terlalu rendah sehingga laba tidak maksimal atau terlalu tinggi sehingga sulit bersaing. Oleh karena itu, diperlukan metode perhitungan biaya yang tepat, salah satunya melalui metode full costing dan variable costing. Proyek ini dilakukan pada Warung Pak Ali untuk mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh dari kedua metode tersebut. Lalu di sini ada tujuan proyek. Yang pertama, mengimplementasikan metode full costing dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP. Yang kedua, mengimplementasikan metode variable costing sebagai alternatif perhitungan biaya produksi. Yang ketiga, membandingkan hasil laba operasional yang diperoleh dari kedua metode. Yang keempat, memberikan rekomendasi metode yang lebih sesuai untuk kebutuhan pengambilan keputusan usaha. Ruang lingkup. Proyek ini berfokus pada penerapan metode full costing dan variable costing pada Warung Pak Ali selama periode Mei 2026. Objek yang dianalisis adalah produk mie ayam dan bakso dengan harga jual Rp15.000 per porsi. Analisis dilakukan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP serta membandingkan laba operasional yang dihasilkan oleh kedua metode. Deskripsi usaha. Warung Pak Ali merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utama mie ayam dan bakso. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik tanpa memperkerjakan karyawan,
sehingga tidak terdapat biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksinya. Warung beroperasi setiap hari dengan kapasitas produksi rata-rata 35 porsi per hari, terdiri dari 20 porsi mie ayam dan 15 porsi bakso. Kedua produk dijual dengan harga Rp15.000 per porsi. Dalam kegiatan operasionalnya, Warung Pak Ali menggunakan peralatan sederhana seperti kompor gas, panci, dan gerobak. Karakteristik usaha yang masih berskala kecil membuat pengelola biaya produksi menjadi penting agar harga jual yang ditetapkan mampu menutupi seluruh biaya dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Baik, kita akan masuk ke metode yang diterapkan. Dalam proyek ini digunakan dua metode perhitungan harga pokok produksi, yaitu yang pertama ada full costing, metode yang memasukkan seluruh biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap di dalam HPP. Yang kedua itu variable costing, metode hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam HPP, sedangkan biaya tetap dicatat sebagai biaya periode. Kedua metode tersebut digunakan untuk membandingkan hasil perhitungan biaya produksi dan laba operasional warung Pak Ali. Langkah-langkah pelaksanaan proyek ini yang pertama identifikasi dan klasifikasi biaya produksi, kedua menghitung HPP dengan metode full costing, ketiga menghitung HPP dengan metode variable costing, keempat menyusun laporan laba rugi, menganalisis hasil dan memberikan rekomendasi. Di sini data yang produksi penjualan dan rincian biaya produksi, ada data produksi penjualan yaitu unit diproduksinya mie ayam itu sebesar 600 porsi, bakso 450 porsi, totalnya itu ada 1050 porsi, dan unit terjualnya itu 600 porsi, dan baksonya 450 porsi, total gabungannya tetap sama 1050 porsi. Unit persediaannya nggak ada, harga jual per unitnya mie ayam sama bakso harganya sama 15.000. Total penjualannya itu kalau mie ayam 9 juta, kalau bakso itu 6.750.000 dan jadi totalnya sebesar 15.750.000. Rincian biaya produksinya eh, total per bulan ini bahan bakunya itu mie ayam itu 4.893.600.000. Kalau bakso itu 4.302.900.000. Jadi total gabungannya itu sebesar 9.196.500.000. Kalau tenaga kerja langsungnya nggak ada. Lalu BOP variabelnya kalau mie ayam 300.000, bakso 225.000, eh, total gabungannya sebesar 525.000, dan di sini ada BOP tetap penyusutan sebesar 342.857 untuk mie ayam, 257.143.000 untuk bakso, dan totalnya sebesar 600.000. Next. Jadi di catatan ini tidak ada biaya tenaga kerja langsung karena warung Pali ini tidak memperkerjakan karyawan. Jadi BOP variabel kayak gas dialokasikan secara proporsional terhadap jumlah porsi rasio yaitu 20 dibagi 15. Nah, sedangkan BOP tetap itu bernilai tetap sebesar 600.000 per bulannya. Nah, terlepas dari volume produksi dan dialokasikan ke masing-masing produk secara proporsional berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi yaitu 57,14% mie ayam dan 42,8% bakso. Kita akan menghitung perhitungan metode full costing. Kita akan menghitung HPP per unitnya. Untuk bahan baku per porsi itu ada untuk mie ayam 8.156, untuk bakso 9.562.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja itu tidak ada. Untuk BOP variabel untuk mie ayam itu 500, sedangkan bakso itu 500. BOP tetapnya itu 571 untuk mie ayam, sedangkan untuk bakso 571. HPP
per unit atau full costingnya untuk mie ayam itu sebesar Rp9.227.000, untuk bakso Rp10.633.000. Pada metode full costing, seluruh biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun tetap dibebankan ke produksi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa HPP mie ayam sebesar Rp9.227.000 per porsi dan HPP bakso sebesar Rp10.633.000 per porsi. Cara menghitung HPP per unit, kita menghitung HPP unit per unit mie ayam dulu dengan biaya bahan baku per porsi dengan 4.893.600 dibagi 600 porsi mendapatkan hasil 8.156. Untuk biaya overhead variabel per porsi 300.000 dibagi 600 porsi dapatnya 500. Untuk biaya overhead tetap per porsi 342.857 dibagi 600 porsi mendapatkan 571. Untuk biaya tenaga kerja 0, HPP mie ayam full costingnya di biaya bahan baku per porsi ditambah biaya overhead variabel per porsi dan ditambah biaya overhead tetap per porsi menghasilkan Rp9.227.000 per porsi. Untuk menghitung HPP per unit bakso, untuk biaya bahan baku per porsinya itu kita menggunakan 4.302.900 dibagi 450.000 per porsi menghasilkan 9.562.000. Untuk biaya overhead variabel per porsi Rp225.000 dibagi 450 per porsi mendapatkan 500. Biaya overhead tetap per porsi Rp257.143.000 dibagi 450 per porsi menghasilkan 571. Untuk biaya tenaga kerja langsung 0. Untuk HPP bakso dengan metode full costing, biaya bahan baku per porsi ditambah biaya overhead variable per porsi ditambah biaya overhead tetap per porsi menghasilkan 10.633.000 per porsi. Untuk laba operasional full costing, di sini penjualan untuk mie ayam itu sebesar Rp9 juta, sedangkan bakso Rp6.750.000 yang kita totalkan menjadi Rp15.750.000. Untuk HPP, unit terjual dikali HPP per unit, untuk mie ayam Rp5.536.200, untuk bakso Rp4.784.850 ditotalkan menjadi Rp10.321.50. Untuk laba brutonya, untuk mie ayam Rp3.463.800, untuk bakso Rp1.965.150.000. Dengan total Rp5.428.950. Biaya penjualan dan admin 5%, mie ayam sebesar Rp450.000, sedangkan bakso sebesar Rp337.500. Untuk totalnya sebesar Rp787.500. Laba operasionalnya untuk mie ayam Rp3.013.800, untuk bakso Rp1.627.650. Untuk total laba operasionalnya untuk kedua produk yaitu Rp4.641.450. Berdasarkan metode full costing, total penjualan sebesar Rp15.750.000 menghasilkan laba operasional sebesar Rp4.641.450.000 setelah dikurangi HPP dan biaya penjualan serta administrasi. Selanjutnya di sini kita akan menghitung dengan menggunakan metode variable costing. Di sini ada data per unit. Pertama dari mie ayam dan bakso bahan bakunya sebesar
8.156 dan bakso sebesar 9.502. Biaya kerja tidak ada dan BOP variabel sebesar 500 mie ayam dan 500 bakso. BOP tetapi tidak ada karena akan masuk ke dalam laporan laba rugi variabel. HPP harga pokok produksinya totalnya sebesar 8.656 untuk mie ayam dan untuk bakso sebesar 10.062 rupiah. Pada metode variabel costing, hanya biaya yang bersifat variabel yang dimasukkan ke dalam HPP. Sedangkan biaya tetap dibebankan langsung sebagai biaya periode. Hasil perhitungan menunjukkan HPP mie ayam sebesar 8.656 per porsi dan HPP bakso sebesar 10.062 per porsi. Di sini ada laba operasional variable costing. Pertama mie ayam dan bakso sebesar 9 juta dan 6.750.000. Totalnya sebesar 15.750.000. Di sini ada lalu dikurangi oleh harga pokok produksi variabel, yaitu unit terjual dikalikan dengan HPP per unit. Kita dapat sebesar mie ayam yaitu 5.193.600 dan bakso sebesar 4.527.900 rupiah. Dengan total sebesar 9.721.500 rupiah. Lalu akan menghasilkan kontribusi margin mie ayam sebesar 3.806.400 rupiah. Lalu bakso sebesar 2.222.100 rupiah dengan total 6.028.500 rupiah. Sini kita akan memasukkan BOP tetapnya itu semua total periode 1 bulan sebesar 600.000 dan biaya penjualan dan administrasi sebesar 5% sebesar 707.500 rupiah. Maka laba operasional variabel costing sebesar 4.691.000 rupiah. Perhitungan dengan metode variabel costing menghasilkan laba operasional sebesar 4.641.000 rupiah dengan nilai ini diperoleh dari kontribusi margin yang kemudian dikurangi biaya overhead tetap dan biaya penjualan serta administrasi. Di sini ada rekonsiliasi selisih laba kedua metode. Pertama ini laba operasional dengan metode costing yaitu sebesar 4.651.450 rupiah. Dikurangi BOP tetap dalam perjalanan akhir 0 karena tidak ada. Lalu di sini ada laba operasional yaitu menggunakan variable costing sebesar 4.691.000 rupiah. Karena seluruh produksi habis terjual, persediaan akhir 0 untuk kedua produk, tidak terdapat BOP tetap yang tertanam dalam persediaan akhir. Sehingga secara teori kedua metode menghasilkan laba operasional yang seharusnya sama. Selisih kecil yang muncul pada perhitungan di bawah disebabkan oleh pembulatan BOP tetap per porsi, yaitu sebesar 571,43 dibulatkan menjadi 571 rupiah. Selanjutnya hasil analisis. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan metode full costing menghasilkan laba operasional sebesar Rp4.641.450, sedangkan metode variable costing menghasilkan laba operasional sebesar Rp4.641.000. Perbedaan laba yang sangat kecil tersebut menunjukkan bahwa kedua metode memberikan hasil yang hampir sama pada kondisi usaha warung Pahali. Hal ini terjadi karena seluruh produk yang diproduksi berhasil terjual sehingga tidak terdapat persediaan akhir yang dapat memengaruhi perbedaan pengakuan biaya antara kedua metode. Selain itu, hasil perhitungan contribution margin menunjukkan bahwa produk mie ayam memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar dibanding bakso. Perbedaan utama antara metode full costing dan variable costing terletak pada perlakuan biaya overhead tetap. Pada metode full costing, biaya overhead tetap dimasukkan ke dalam harga pokok produksi atau HPP sehingga nilai HPP yang dihasilkan lebih tinggi. Sebaliknya, pada metode variable costing, biaya overhead tetap tidak dimasukkan ke dalam HPP melainkan dibebankan langsung sebagai biaya periode. Dari
hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa produk mie ayam memiliki contribution margin yang lebih tinggi dibandingkan bakso. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penjualan mie ayam memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Sementara itu, bakso memiliki biaya bahan baku yang lebih tinggi sehingga margin keuntungannya relatif lebih rendah dibanding mie ayam. Selanjutnya, hasil evaluasi selama pelaksanaan proyek terdapat beberapa kendala yang memengaruhi proses analisis. Salah satunya adalah keterbatasan data biaya yang tersedia sehingga beberapa komponen biaya masih menggunakan estimasi berdasarkan kondisi usaha yang diamati. Selain itu, tidak adanya biaya tenaga kerja langsung karena seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh pemilik usaha membuat struktur biaya menjadi lebih sederhana dibandingkan usaha yang memiliki karyawan. Meskipun demikian, data yang digunakan sudah cukup untuk menggambarkan penerapan metode full costing dan variable costing dalam menghitung harga pokok produksi serta laba operasional usaha. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kedua metode dapat memberikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaannya masing-masing. Kesimpulan, berdasarkan penerapan metode full costing dan variable costing pada warung Pali, kedua metode dapat digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP dan laba operasional usaha. Metode full costing menghasilkan HPP yang lebih tinggi karena memasukkan seluruh biaya produksi. Sedangkan variable costing hanya memasukkan biaya yang bersifat variabel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa laba operasional kedua metode hampir sama karena seluruh produk yang diproduksi habis terjual. Selain itu, produk mie ayam memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar dibandingkan bakso sehingga menjadi produk yang paling menguntungkan bagi usaha. Rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Warung Pali disarankan menggunakan metode full costing untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan karena metode ini memperhitungkan seluruh biaya produksi secara menyeluruh. Sementara itu, metode variabel digunakan sebagai satu dalam pengambilan keputusan manajerial karena kontribusian setiap produk dengan lebih jelas. Selain itu, pemilik usaha disarankan untuk melakukan pencatatan biaya secara lebih terstruktur agar informasi biaya yang diperoleh semakin akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual maupun mengevaluasi kinerja usaha. Saran, untuk meningkatkan kualitas analisis di masa mendatang, sebaiknya digunakan data biaya yang lebih lengkap dan aktual, sehingga hasil perhitungan dapat menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pemilik usaha juga perlu melakukan evaluasi harga jual secara berkala, terutama pada produk bakso yang memiliki biaya bahan baku relatif lebih tinggi dibandingkan mie ayam. Dengan adanya pencatatan dan evaluasi yang lebih baik, usaha dapat mengelola biaya secara lebih efektif serta meningkatkan profitabilitas di masa yang akan datang. Baik, ini hasil foto dokumentasi pas kita wawancara, yaitu ini dengan ownernya sendiri, yaitu ini produknya mie ayam sama bakso. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.